Assalamualaikum sahabat Islamadani. Kali ini, Islamadani akan membagikan kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang juga termasuk dalam Asyabiqunal Awalun dan pernah menjadi gubernur yang miskin, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Simak kisah selengkapnya berikut ini. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk dalam Asyabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Golongan ini istimewa karena menjadi salah satu golongan yang dijamin masuk surga. Tidak hanya karena dijamin masuk surga, lalu golongan ini menjadi istimewa. Mereka menjadi istimewa karena secara pribadi mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang mempunyai sifat-sifat istimewa, seperti jujur, amanah, dan juga cerdas. Selain sifat-sifat istimewa ini, mereka adalah sahabat-sahabat yang mempunyai kontribusi besar terhadap dakwah Islam, mulai dari menjadi juru dakwah di kala damai, maupun menjadi panglima perang saat umat Islam harus berperang. Abu Ubaidah adalah salah satu dari Asyabiqunal Awalun yang mempunyai keistimewaannya sendiri. Secara personal, ia dilukiskan sebagai pribadi dengan wajah yang selalu berseri, matanya bersinar, ramah kepada semua orang, sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawadu dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cekatan bagai singa jantan. Sepanjang sejarah, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenang sebagai seorang yang amanah. Ia menjadi orang kepercayaan 3 generasi kepemimpinan Islam sekaligus, walaupun dengan amanah yang berbeda. Sepanjang kepemimpinan Rasulullah, Abu Ubaidah bin Jarrah dipercaya sebagai sahabat yang mampu untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut masalah keadilan. Tentu, kepercayaan ini juga adalah atas dasar pertimbangan kapasitas Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai orang jujur dan dapat berpikir jernih. Suatu saat, ada utusan dari umat Nasrani yang mendatangi Rasulullah. Ia datang dalam rangka meminta bantuan untuk memutuskan suatu perselisihan mengenai harta di antara mereka. Utusan tersebut berkata bahwa mereka senang menerima putusan dari kaum muslimin. Rasulullah menyanggupi permintaan tersebut. Rasulullah menyanggupi dan bermaksud untuk menunjuk sahabat yang akan menggantikannya. Sebagai salah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah, Umar berharap bahwa tugas ini akan diberikan kepadanya. Namun Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menyelesaikan tugas ini. Semenjak dipercaya oleh Rasulullah untuk menunaikan tugas ini, Abu Ubaidah bin Jarrah disebut sebagai orang kuat yang terpercaya. Karena gelarnya inilah kelak, pada saat Rasulullah wafat dan kepemimpinan Islam mengalami kekosongan, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah seorang kandidat untuk memimpin umat Islam. Alasan dijadikannya Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai kandidat adalah karena ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah. Namun ia menolak untuk menjadi pemimpin umat Islam dan memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata kepada Umar waktu itu, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita salat sewaktu beliau hidup, Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Sejarah Islam awal bukanlah sejarah yang bebas dari peristiwa perang. Justru karena Islam adalah agama baru, maka ia berhadapan dengan berbagai tantangan yang dalam taraf tertentu
mengharuskan umat Islam untuk berperang. Peperangan-peperangan yang dilalui tentulah merupakan perang yang dilaksanakan dalam rangka pembelaan, mengingat membela keselamatan agama dan umat adalah sebuah kewajiban. Pada peperangan-peperangan yang dilakoni umat Islam, ada sebuah peristiwa yang di kemudian hari menjadi kisah yang membuktikan kekokohan iman Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada sebuah peperangan, tepatnya Perang Badar, ia harus berhadapan dengan musuh yang tidak seharusnya. Di perang ini, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri Abdullah bin Jarrah. Di medan perang, Abu Ubaidah bin Jarrah dikenal sebagai sahabat yang selalu berada di garda terdepan. Pada Perang Badar, ia harus menimbang-nimbang kembali untuk berhadapan dengan musuh yang kali ini menghadang dan mengejarnya. Orang itu tak lain adalah ayahnya. Saat dihadang, Abu Ubaidah bin Jarrah tidak langsung menyerang. Sebaliknya ia membalapkan kudanya untuk memancing pengejarnya menjauh dari kerumunan. Pada saat berada pada posisi yang menguntungkan dirinya, Abu Ubaidah bin Jarrah menyerang ayahnya. Ayahnya terbunuh di tangannya sendiri. Kisah tersebut menjadi bukti bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang beriman secara kafah. Ia akan lebih memilih untuk tetap memperjuangkan Islam, walau orang yang harus ia hadapi adalah ayahnya sendiri. Berkenaan dengan kisah ini, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah, ayat 23. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Ayat ini seakan mempertegas bahwa keimanan yang sejati adalah menempatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di atas kecintaan pada hal yang lain, sekalipun itu menyangkut cinta kepada keluarga. Rasulullah juga pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia." Keimanan Abu Ubaidah menjadi inspirasi bagi sahabat yang lain. Ia telah membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya pada yang lain. Di Perang Badar, ia telah membuktikan untuk mempertahankan keimanannya. Ia tidak menyarungkan pedang walaupun yang dihadapinya adalah ayahnya sendiri. Tahun-tahun setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah bin Jarrah tetap menjadi pribadi yang mengabdikan dirinya untuk Islam. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, ia menjadi seorang gubernur di wilayah Syam. Sebagai seorang gubernur, Abu Ubaidah bin Jarrah tetap melakoni hidup sederhana sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada suatu kali, Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam. Ia berkunjung ke kediaman Abu Ubaidah bin Jarrah. Saat sampai di kediaman Abu Ubaidah, Khalifah Umar menangis karena melihat keadaan Abu Ubaidah yang begitu seadanya. Khalifah Umar begitu tersentuh karena gubernur Syam yang telah berjasa banyak pada penyebaran Islam itu
menjadi gubernur dengan hanya menyisakan alas tidur untuk tidur, dan sepotong roti untuk ia makan. Tidak ada barang mewah di kediamannya. Abu Ubaidah tetap konsisten untuk menjadi orang kuat yang dipercaya. Ia menjaga amanah untuk menjadi gubernur yang tidak mengambil kesempatan untuk memperkaya dirinya saat kesempatan terbuka lebar. Saat statusnya masih sebagai gubernur Syam, Abu Ubaidah meninggal karena terkena wabah. Sebelum wafat, ia berpesan kepada kaum muslimin yang bersama dirinya. "Aku berwasiat kepada kalian. Jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Tetaplah kalian menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintah kalian, dan jangan biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun, dia pasti akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan ini." Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dengan meninggalkan jasa yang tidak sedikit. Ia telah berkontribusi besar terhadap Islam, dengan tetap menjadi orang kuat yang dipercaya selama 3 generasi kepemimpinan Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah patut diteladani sebagai sahabat yang konsisten dengan keimanannya. Wasiat-wasiatnya patut diperhatikan, sebagai pengingat bagi kaum muslimin sesudahnya, bahwa wajiblah mereka untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah agamanya, untuk mencapai keimanan yang sempurna.